Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Jihan Lutfihan dengan NIM 1709620059. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil dari praktik program kerja lapangan pada bagian administrasi, keuangan, dan resepsionis pada PT Bestindo Putra Perkasa, Jakarta Utara. Oke, kita next. Oke, untuk materi pembahasan dari hasil praktik kerja lapangan praktikan, yaitu ada pendahuluan, tinjauan umum perusahaan, pelaksanaan praktik kerja lapangan, dan juga penutup. Untuk pendahuluan ada latar belakang dan juga tempat dan waktu pelaksanaan PKL, kemudian tinjauan umum perusahaan membahas terkait profil perusahaan, struktur perusahaan, bidang usaha atau divisi perusahaan. Dan selanjutnya yang ketiga, pada pelaksanaan praktik kerja lapangan kita akan membahas terkait proses kerja, bidang kerja, kendala selama praktik kerja lapangan, penyelesaian kendala selama praktik kerja lapangan, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dengan praktikan, kemudian kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Dan yang terakhir, pada pembahasan penutup kita akan membahas terkait kesimpulan dan juga syarat. Oke, kita next. Yang pertama, kita akan membahas terkait pendahuluan. Kita next. Oke, pada pendahuluan kita akan membahas latar belakang. Pada latar belakang praktik kerja lapangan ini adalah pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun karakteristik seseorang dalam dunia kerja. Karena pendidikan mampu memberikan sebuah peluang pekerjaan bagi mahasiswa dan melalui pendidikan dapat membuka akses luas untuk para mahasiswa untuk masuk ke dalam dunia kerja. Salah satu untuk mewujudkan program tersebut ialah dengan melaksanakan adanya praktik kerja lapangan ini yang lebih sering disebut dengan internship atau magang, yang merupakan salah satu prasyarat gelar sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta demi meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan serta pengalaman praktikan mengenai dunia kerja di masa yang akan mendatang. Dengan adanya praktik kerja lapangan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme yang tinggi pada praktikan atau mahasiswa dengan jiwa yang tangguh dan handal serta tanggung jawab dalam dunia pekerjaan yang diberikan karena adanya perkembangan era dan teknologi yang mengubah pola pikir serta cara pandang manusia sehingga pengetahuan juga terus berkembang. Dan pada praktik kerja lapangan ini juga bukan untuk mempelajari teori saja, tetapi juga untuk mengasah kemampuan atau pengetahuan terkait teori dan juga kemampuan yang belum diketahui untuk meningkatkan dan menantang mental praktikan dalam dunia kerja yang akan mendatang. Oke, kita next. Selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Oke, untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan pada PT Bestindo Putra Perkasa yang beralamat di Jalan Logistik atau Pegangsaan 2 nomor 59 RT 4 RW 4 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi ada 021 430 4031 dan juga ada beberapa nomor telepon lainnya yang bisa dapat dihubungi. Untuk emailnya pada PT Bestindo yaitu admbestin@gmail.com. Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaan kegiatan PKL dilaksanakan pada semester genap atau 118 atau semester 6 yang terhitung kurang lebih selama 110 hari kerja dengan 5 hari kerja dalam waktu seminggu, yaitu pada hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 WIB dengan bekerja di kantor dan mengikuti segala peraturan dan SOP yang telah berlaku dan telah ditentukan oleh PT Bestindo Putra Perkasa. Oke, boleh kita next. Oke, yang selanjutnya ada tinjauan umum perusahaan. Oke, kita next lagi. Oke, pada peninjauan umum perusahaan ini kita akan membahas terkait profil perusahaan, ada sejarah perusahaan PT Bestindo Putra Perkasa. Nah, PT Bestindo Putra Perkasa ini merupakan perusahaan keluarga yang berdiri pada tanggal 22 Juli 2002 yang dilatar belakangi pada adanya sebuah peluang usaha di bidang jasa pengolahan limbah seperti besi scrap X, otomotif, logam tembaga, aluminium besi Habib, WF besi beton, galvanis, dan steel press.
Nah, mengingat adanya permintaan scrap press yang cukup signifikan, sedangkan perusahaan yang bergerak dalam bidang ini tidak banyak, menjadikan Haji Muhaji sebagai pendiri dan CEO pada perusahaan PT Bisindo Putra Perkasa ini mengembangkan ide bisnis ini sehingga memberikan manfaat yang besar untuk semua kalangan. Dengan bekal dan pengalaman serta semangat yang besar yang dilakukan oleh Haji Muhaji tersebut dalam bidang trading scrap dengan curah bisnis yang ada gitu ya. Jadi untuk memenuhi permintaan-permintaan customer akan pengadaan scrap press. Nah, jatuh bangunnya perusahaan ini telah dialami karena kondisi pasar yang kurang stabil. Namun perusahaan terus meningkatkan integritasnya sebagai perusahaan yang terus bersinergi untuk tetap bertahan dalam kondisi pasar yang bagaimanapun, naik turunnya kondisi pasar perusahaan yang tidak stabil. Nah, sehingga PT Bestindo Putra Perkasa ini telah menempati areal yang luas sekitar 20.000 meter persegi dan mampu berkembang hingga saat ini. Oke, kita next. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas visi perusahaan PT Bestindo. Untuk visinya yaitu menjadikan perusahaan terkemuka serta terbaik yang bergerak dalam bidang pengadaan besi tua bagi segi pelayanan maupun kualitas, serta menjadi perusahaan pengolah limbah terbaik yang terdepan, terintegrasi, berstandar internasional dengan mengedepankan ramah lingkungan. Oke, kita next. Selanjutnya, visi PT Besindo Putra Perkasa ini menjadikan agen besi tua broker terpercaya di mancanegara. Yang kedua yaitu mengoptimalisasi pemanfaatan limbah besi serta sumber daya lokal. Yang ketiga yaitu mendukung perusahaan besi dalam negeri dan untuk bersaling bersinergi bersama. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan limbah berbahaya menjadi limbah yang bermanfaat. Dan yang terakhir, misi dari perusahaan PT Besindo ialah pelayanan terbaik bagi kepuasan member perusahaan. Oke, kita next. Yang selanjutnya ada budaya organisasi yang telah praktikan rasakan dan praktikan alami dalam PT Besindo Putra Perkasa memiliki nilai-nilai budaya nih di perusahaannya itu disebut dengan ICI. ICI itu apa sih? ICI itu ada integrity, kompetitif, dan inovatif. Nah, integrity yaitu merupakan budaya menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, loyalitas dalam memperjuangkan perusahaan. Yang kemudian ada kedua, yaitu ada kompetens, yaitu mencerminkan kepercayaan diri, semangat terhadap kemampuan, pengetahuan, keahlian yang dimiliki untuk terus mengembangkan diri dan juga perusahaan. Yang ketiga, yaitu ada inovatif. Inovatif ini adalah rasa untuk menunjukkan tekad yang kuat dan menciptakan gagasan-gagasan baru terhadap implementasi yang lebih baik terhadap kualitas perusahaan sehingga hasil dan kinerja perusahaan dapat sesuai dengan yang telah diharapkan. Oke, kita next. Oke, selanjutnya ada struktur perusahaan. Struktur perusahaan ini saya dapat dari data internal PT Besindo Putra Perkasa yang dipimpin oleh Haji Muhaji dan direktur utama yaitu M. Fahmi. Kemudian ada Siti Solihah sebagai bagian keuangan atau divisi keuangan, kemudian Kurotul Uyun sebagai administrasi dan kasir, dan Dita sebagai resepsionis, kemudian ada Zamil sebagai divisi penjualan, dan Titin sebagai divisi pembelian, Aziz sebagai divisi timbangan atau penimbang, ada juga divisi lapangan yang terdiri dari staf-staf. Pada struktur perusahaan terdapat membeda warna nih, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Nah, yang pada berwarna kuning ini menandakan tempat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 5 bulan dengan 3 bagian yang berbeda nih, dengan sistem pemindahan divisi atau rolling. Nah, 2 bulan pertama praktikan ditempatkan pada divisi keuangan, dan kemudian pada 2 bulan selanjutnya praktikan ditempatkan pada divisi administrasi, dan 1 bulan selanjutnya pada divisi resepsionis. Oke, kita next.
Oke, untuk yang selanjutnya ada bidang usaha. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada struktur, nah penempatan divisi ini dirancang dan disesuaikan dengan bidang tertentu oleh suatu perusahaan. Hal ini akan mempermudah perusahaan untuk merekrut dan menempatkan sumber dayanya masing-masing yang kompeten pada bidang tertentu. Untuk divisi yang pertama nih, di bidang usahanya ini, divisi lapangan ini mengawasi, tugasnya itu mengawasi jalannya lapangan perihal staf, wilayah keamanan dan alat-alat kerja yang ada di PT Bestindo Putra Perkasa. Kemudian divisi penjualan yaitu tugasnya memastikan kualitas, kuantitas barang yang dipilih perusahaan serta bekerja sama dengan supplier. Kemudian divisi yang selanjutnya ada divisi penjualan yaitu tugasnya melakukan penawaran barang serta penjualan dan bekerja sama dengan penentuan harga pasar serta wilayah pemasaran. Kemudian yang selanjutnya ada divisi keuangan, yaitu melakukan tugas terhadap pengelolaan keuangan, membuat laporan keuangan supaya lebih efektif dan lebih efisien dan tidak boros. Selanjutnya ada divisi timbangan, yaitu bekerja sama dengan bagian lapangan. Nah, divisi timbangan ini bekerja sama dengan bagian lapangan terkait hal-hal yang berada di lapangan. Kemudian divisi admin dan kasir ini pada bagian administrasi bertanggung jawab atas pembuatan kas-kas kecil atau pembukuan ringan dan lain sebagainya. Oke, boleh kita next. Oke, pada selanjutnya kita akan membahas terkait pelaksanaan praktik kerja lapangan. Oke, kita next. Oke, untuk yang selanjutnya ada proses kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, mulanya praktikan ini ditempatkan sebagai administrator pembantu mulai tanggal 30 Januari 2023. Nah, pada mulanya ini sebelum praktikan memulai tugas yang pertamanya, praktikan ini diajak berkeliling kantor untuk melakukan pengenalan bersama divisi-divisi lain dan penyesuaian lingkungan atau beradaptasi. Sembari diberikan penjelasan singkat nih terkait tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan dan kebijakan perusahaan yang ada di PT Besindo Putra Perkasa. Nah, proses kerjanya itu seperti apa? Proses kerja yang dilakukan oleh praktikan itu ada pengarahan, kemudian praktik, dan juga evaluasi. Untuk pengarahan, praktikan ini diberikan arahan terkait penugasan dan juga penggunaan sistem terhadap pengolahan kas kecil di PT Besindo Putra Perkasa melalui sistem ALBA tadi yang sudah dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya kedua yaitu tahapan proses kerjanya adalah praktik. Nah, mulanya ini pengaplikasian ini dilakukan di bawah pengawasan Ibu Siti Soliha sebagai pembimbing dari praktik kerja lapangan di PT Bestindo Putra Perkasa. Nah, beliau ini bertanggung jawab untuk mendidik dan membantu praktikan, mengarahkan, membimbing praktikan dalam melakukan praktik kerja lapangan terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk membantu perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu pada proses kerja ada tahap evaluasi nih. Nah, tahap penilaian ini tahap penilaian terhadap kinerja atau hasil kerja yang telah dilakukan atau diimplementasikan praktikan selama melakukan praktik kerja lapangan. Evaluasi ini dilakukan secara rutin, baik itu harian, mingguan, bahkan bulanan, dan juga dievaluasi di akhir praktik kerja lapangan. Oke, kita next. Oke, untuk yang selanjutnya ada bidang kerja. Bidang kerja yang pertama ada administrasi dan keuangan. Nah, dalam bidang administrasi, praktikan ini bertugas mengelola kas kecil perusahaan yang dimana tugasnya ialah mencatat transaksi-transaksi yang tidak terlalu besar jumlah pengeluaran maupun pemasukannya di perusahaan yang seringkali nih dianggap sepele dan tidak berguna gitu ya. Namun semuanya itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, adapun langkah-langkahnya nih dalam melakukan dalam melakukan penginputan dana kas kecil, yaitu kita menggunakan sistem ALBA atau sistem yang ada di PT Bestindo Putra Perkasa. Kita bisa masuk atau login pada sistem ALBA tersebut, kemudian pada menu home silakan kita mengklik start dan kita memasukkan username dan password yang telah ditentukan oleh PT Bestindo Putra Perkasa yang bisa diakses oleh hanya beberapa orang tertentu saja yang sesuai dengan divisinya. Kemudian setelah berhasil masuk akan muncul
muncul berbagai pilihan nih, ada BBK, BKK, BBM, BKM, dan sebagainya. Dan kita bisa nih, praktikan bisa nih memilih bentuk transaksi yang akan kita input ke dalam sistem tersebut itu apa. Nah, setelah kita masuk kepada pilihan transaksi tersebut, kita bisa mengatur tanggal dan juga apa nih yang akan kita jurnal, transaksi apa yang akan kita jurnal. Kemudian kita tambahkan rekening atau akun berdasarkan sesuai dengan pos yang telah ditentukan, dan kita bisa menginput beserta keterangan dan jumlah sertakan jumlah transaksi yang telah ditransaksikan sesuai dengan buktinya. Oke, selanjutnya setelah semua kolom terisi itu, kita bisa mengklik nih tombol selesai atau finish agar input data tadi yang telah kita lakukan dari tanggal, keterangan, akun, pos tadi, semuanya tersimpan pada sistem secara otomatis. Nah, praktikan tinggal mengulangi hal-hal yang sama dari awal, tahapan awal tadi, dan semuanya itu bisa dilakukan disesuaikan dengan jenis transaksi yang akan disesuaikan tersebut. Nah, pada layar tersebut sudah ditampilkan yaitu contoh dari penginputan transaksi pada sistem ALBA. Nah, pengadaan kas kecil di perusahaan ini tuh sebenarnya digunakan untuk mengatur aktivitas yang tidak terlihat penting ya, yang terlihatnya sepele gitu ya, supaya untuk adanya pencatatan dan tanggung jawab. Prosedur yang digunakan ini sebenarnya cukup mudah diaplikasikan sehingga praktikan ini diberikan tanggung jawab sebagai pemegang kas kecil untuk untuk melaksanakan atau merealisasikan dari teori yang telah dipelajari oleh Bapak Ibu dosen yang didapat selama perkuliahan untuk diterapkan untuk dipraktikkan di tempat kerja di PT Besindo Putra Perkasa ini. Apakah prosedur dan kebijakannya ini sesuai dengan yang telah dipelajari? Oke, kita lanjut. Boleh kita next. Oke. Untuk yang selanjutnya ada bidang kerja, bidang kearsipan. Nah, dalam pelaksanaannya ini, pengaplikasiannya pada praktik kerja lapangan ini, praktikan ini tuh dilibatkan untuk melakukan kegiatan arsip dokumen. Nah, kegiatan arsip dokumen ini disimpan dan disesuaikan dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PT Besindo Putra Perkasa untuk penemuan kembali ketika berkas atau file tersebut akan dibutuhkan kembali. Nah, langkah-langkahnya itu dalam mengarsip laporan kas yang diimplementasikan pada Besindo Putra Perkasa masih menggunakan sistem yang konvensional. Nah, sistemnya ini belum menggunakan sistem digital ya, masih menggunakan sistem lama yaitu menyimpan pada lemari arsip. Nah, langkah-langkahnya itu ada laporan kas kecil disortir berdasarkan bulan dan diurutkan berdasarkan tanggal tertua berada di bawah. Jadi ditumpuk sesuai atau diurutkan ya, bukan ditumpuk, diurutkan berdasarkan tanggal tertuanya. Kemudian pemberian label pemberian label pada dokumen berdasarkan bulan disesuaikan dengan yang telah diklasifikasikan oleh PT Besindo Putra Perkasa sesuai kebijakannya, dan penyimpanan disimpan di Outner, kemudian disimpan kepada lemari dokumen sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan berdasarkan abjad. Oke, boleh kita next. Oke, untuk selanjutnya ada otomatisasi dan juga perkantoran. Nah, bidang kerja ini tuh bidang kerja yang dilakukan dalam proses melakukan kegiatan cetak-mencetak, scan, fotokopi, dan lain-lain yang untuk membantu kegiatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pekerjaan otomatisasi perkantoran ini merupakan pekerjaan yang cukup mudah ya, akan tetapi jika kita paham tentang prosedur dan cara pekerjaannya, maka penggunaannya ini akan lebih efisien dan lebih efektif. Tapi jika kita tidak menggunakannya secara optimal, maka penggunaannya ini akan menjadi sulit gitu. Dan otomatisasi perkantoran ini merupakan bidang kerja yang general ya, yang umum bagi orang-orang perkantoran gitu. Jadi semua karyawan ini harus bisa melakukan kegiatan otomatisasi perkantoran ini. Nah, yang dilakukan praktikan dalam bidang kerja otomatisasi perkantoran ada melakukan pengoperasian mesin fotokopi atau mesin scan. Nah,
Caranya itu apa saja? Caranya itu praktikan dapat mengaktifkan tombol on off untuk menyalakan mesin, kemudian praktikan ini memastikan nih kertasnya ini tersedia atau tidak nih pada mesin cetaknya. Jika belum tersedia, silakan dimasukkan, dan jika sudah tersedia, maka praktikan silakan menyiapkan file yang akan di-copy yang berupa hard copy. Kemudian praktikan memasukkan file tersebut ke dalam mesin, dan praktikan tinggal mengklik tombol paper untuk mengatur jenis ukuran kertas yang dibutuhkan. Kemudian praktikan mengklik tombol density untuk mengatur ketebalan cahaya dan penebalan dari hasil yang akan di-copy di mesin fotokopi tersebut. Kemudian kita bisa klik zoom untuk mengatur ukurannya nih, untuk mengatur seberapa ukuran yang akan diinginkan nih, sesuai dengan yang ditentukan. Itu opsional saja ya. Kemudian tentukan jumlah file yang akan difotokopi nih. Misalnya kita menginginkan file ini difotokopi dengan 3 gitu ya. Berarti kita bisa mengklik tombol pada layar yang sudah ada, yaitu 3. Nah, jika semuanya ini telah terset dengan sempurna, maka kita klik nih klik enter, kemudian kita tunggu hasil fotokopiannya itu keluar. Nah, setelah hasil fotokopiannya itu keluar, maka penggunaan mesin fotokopi ini telah berhasil, dan praktikan dapat mengambil hasil kopinya serta file yang asli dan menonaktifkan kembali mesin fotokopi jika telah selesai digunakan. Oke, kita next. Oke, bidang kerja yang selanjutnya yang dilakukan praktikan adalah resepsionis atau bagian front office atau bagian penerimaan tamu. Nah, peran resepsionis nih yang masih berkaitan ya dengan bidang studi administrasi perkantoran juga menjadikan kesempatan praktikan untuk bisa nih lebih dipercaya dalam melayani tamu yang datang ke perusahaan untuk memberikan informasi terkait dan juga mengatur pertemuan tamu yang akan berkunjung di perusahaan. Nah, praktikan juga melakukan pengaplikasian telepon untuk menjawab dan memberikan informasi terkait kepada klien atau kepada supplier, dan juga kepada baik itu internal maupun eksternal yang telah berkaitan. Oke, untuk penggunaan cara teleponnya itu, praktikan cukup menyiapkan buku catatan, kemudian memberikan salam kepada penelpon dan membuka pembicaraan jika klien atau lawan bicara ingin berbicara dengan divisi yang lain, maka praktikan bisa menghubungkan segera telepon tersebut kepada divisi yang dicari tersebut atau yang bersangkutan. Kemudian praktikan ini dalam menelpon harus menciptakan suasana atau kesan yang baik dan mencatat pesan jika ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dan belum bisa diambil tindakan. Kemudian melakukan salam penutup. Oke, kita next. Oke, untuk selanjutnya adalah kendala-kendala yang praktikan alami selama melakukan praktik kerja lapangan. Nah, yang pertama kendalanya itu ada kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kedua ada kurang terlibatnya dengan atasan atau bos, dan yang ketiga kurang teliti dalam pekerjaan. Nah, yang pertama kurang pengalaman dan pengetahuan. Dari dampak yang dirasakan selama praktik kerja lapangan karena kurangnya pengalaman dan juga pengetahuan praktikan, jadi merasa kurang percaya diri gitu terhadap tugas yang diberikan, sehingga membuat keraguan nih terhadap proses pengerjaan, standar yang diberikan atau standar kerja nih yang diharapkan oleh perusahaan terhadap praktikan selama melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut. Dan bagaimana sih cara terbaik dalam atau terefisien gitu ya dalam mengerjakan atau menghandle kerjaan tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya ada kurangnya terlibat dengan atasan atau bos. Nah, menyebabkan nih adanya kurang keterlibatan ini menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan yang menghambat produktivitas atau misalnya misunderstanding atau miscommunication gitu. Nah, selain itu kurangnya keterlibatan atasan juga ini memberikan praktikan sulit nih untuk mengembangkan dirinya karena praktikan ini merasa kurang aktif dalam meraih kesempatan untuk berkomunikasi dengan atasannya. Oke, untuk yang selanjutnya ada kurangnya teliti dalam pekerjaan. Nah, kurangnya ketelitian nih dalam mengerjakan tugas, memberikan praktikan ini tuh seringkali nih melakukan revisi-revisi dari hasil kerja yang telah dilakukan. Jadi
dalam penginputan nih, misalnya penginputan sistem kas kecil pada sistem, maka kurang 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 efisien nih, maka atau salah atau seringkali tidak balance, maka seringkali melakukan revisi-revisi dan ketelitian ini bisa jadi juga secara tidak sengaja atau tidak secara manual gitu ya. Nah, kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam proses kerja ini tentunya menimbulkan masalah baru bagi perusahaan. Oke, kita next. Oke, untuk yang selanjutnya ada penyelesaian kendala. Nah, untuk penyelesaian kendala yang dilakukan praktikan dalam praktik kerja lapangan ini, yaitu pertama meningkatkan loyalitas, kemudian meningkatkan kedisiplinan, dan meningkatkan komunikasi yang efektif. Untuk yang pertama, loyalitas sendiri itu dapat dilihat nih dengan hasil atau kinerja karyawan yang karena kinerja karyawan yang loyal atau karyawan yang loyal akan mengarahkan seluruh nih kemampuannya dirinya kepada perusahaan. Nah, cara yang ditempuh nih praktikan untuk melakukan peningkatan loyalitas dan juga ini menurut penelitiannya Marwati tahun 2012 yaitu meningkatkan hubungan yang erat atau antar karyawan saling terbuka dengan hubungan kerja, jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu ya, supaya saling pengertian antara pimpinan dengan karyawan, jangan mentang-mentang karena ada jabatan, jadi mereka saling slack gitu ya. Jadi mereka ini memperlakukan karyawan ini tidak sebagai buruh gitu, tetapi sebagai rekan kerja. Dan pimpinan ini berusaha untuk menyelami pribadi karyawan secara kekeluargaan. Jadi pimpinan juga meningkatkan komunikasi dan juga rasa untuk berinteraksi lebih dengan karyawannya ini untuk lebih dekat atau lebih intens. Nah, demi meningkatkan loyalitas karyawan, maka ini praktikan ini menyadari karena perlakuan karyawan ini bahwa memperlakukan karyawan ini tidak semata-mata hanya sebagai buruh atau pekerja gitu ya, tetapi sebagai rekan kerja yang sehingga meningkatkan dampak yang positif bagi pekerja tersebut dan juga bagi praktikan untuk meningkatkan loyalitas dalam bekerja terhadap perusahaan. Oke, untuk selanjutnya ada meningkatkan kedisiplinan. Disiplin kerja pegawai mampu mengerjakan tugas sesuai ketentuan dengan baik dan pegawai pun dapat taat terhadap peraturan perusahaan. Nah, hal tersebut ini tentunya ya kedisiplinan itu tidak semena-mena gitu ya, tidak bisa terhilangkan dalam diri seseorang karena dengan adanya kedisiplinan maka akan meningkatkan kinerja yang baik. Nah, hal ini juga sejalan nih dengan penelitiannya Suwarto tahun 2020 yang menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah satunya yaitu adalah disiplin kerja. Nah, untuk itu, bentuk pengendalian diri yang dilakukan oleh praktikan nih, demi meningkatkan kedisiplinan adalah dengan melakukan catatan-catatan kecil nih, atau membuat catatan to-do list gitu ya, untuk kegiatan ini kegiatan yang dilakukan atau yang diberikan oleh atasan atau pembimbing praktik kerja lapangan di PT Besindo ini lebih terorganisir dengan baik sehingga kedisiplinan ini mampu meningkatkan gairah kerja praktikan itu sendiri. Oke, kita next selanjutnya yaitu meningkatkan komunikasi. Boleh di back. Oke, meningkatkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini ada dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, dalam komunikasi formal ini komunikasi yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pekerjaan gitu ya. Dan sedangkan misalnya nih komunikasi formal ini komunikasi antara atasan dengan bawahan, komunikasi antara rekan kerja dan komunikasi dengan klien dengan klien eksternal dan juga antar internal yang ada di perusahaan. Nah, sedangkan komunikasi informal ini komunikasi yang dilakukan dari hati ke hati. Komunikasi ini dilakukan untuk meluapkan emosi tanpa melibatkan pekerjaan sehingga rekan kerja atau pegawai yang ada di dalam PT Besindo Putra Perkasa ini menjadi lebih dekat dan menjadi lebih intens karena adanya komunikasi informal yang melibatkan rasa kekeluargaan. Oke, kita next.
Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh selama melakukan praktik kerja lapangan di PT Besindo Putra Perkasa. Nah, yang pertama ada pemusnahan arsip dan yang kedua ada akses arsip nih. Nah, pemusnahan arsip ini berdasarkan Rahayu Ningsih dan juga Hastutuningrum tahun 2019 yang mengemukakan bahwa rekomendasi memuat keterangan mengenai nasib akhir arsip yaitu pemusnahan karena tidak memiliki nilai guna dan telah melewati masa arsipnya. Nah, oke, pada kesenjangan ini tuh terjadi nih kenapa disebut dengan kesenjangan? Karena dalam berdasarkan pengetahuan praktikan ya yang telah dipelajari pada mata kuliah kesekretariatan bahwa arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan telah habis masa waktunya harus segera dimusnahkan nih, sehingga menjadi kesenjangan nih yang telah menjadi kesenjangan di PT Besindo Putra Perkasa. Jadi arsip-arsip ini yang sudah disimpan telah lama tidak langsung dimusnahkan gitu ya, karena sebenarnya tidak nilai guna, tidak bisa dimanfaatkan kembali arsip-arsip tersebut gitu, karena sudah tidak memiliki nilai guna dan masa waktunya juga pun sudah habis, tidak dibutuhkan kembali, tetapi arsip-arsip itu disimpan pada lemari-lemari arsip yang menumpuk gitu, sehingga kearsipan ini menjadi kurang terolah dengan baik. Kemudian selanjutnya ada akses arsip. Menurut Rahayu Ningsih dan Hastutiningrum tahun 2019 juga nih, terkait hak akses arsip berbeda-beda tergantung dari tingkat keamanan arsip. Namun nih, pada praktiknya terjadi kesenjangan karena pada PT Besindo Putra Perkasa ini tidak menggunakan keamanan yang ketat terhadap arsip. Karena akses arsip ini tidak dibatasi nih, sehingga seluruh karyawan ini memiliki kewenangan untuk membuka akses arsip dengan mudah nih. Maka seringkali arsip ini tuh jadi tertinggal atau tercecer bahkan hilang gitu ya. Karena tidak karena akses arsipnya ini mudah gitu. Jadi arsip-arsip ini tidak tersimpan dengan baik dan juga arsipnya ini tidak dikembalikan gitu kepada tempat semulanya. Untuk itu di setiap kantor nih perlu nih memiliki sistem penyimpanan pemeliharaan arsip yang baik dari sesuai dengan kebakuan dan peraturan yang berlaku terkait kearsipan, sehingga pengelolaan arsip dapat lebih tertata dan lebih terorganisir atau tersusun dengan baik. Nah, hal ini juga terjadi kesenjangan karena pada teori yang telah dipelajari oleh praktikan atau pengetahuan yang diketahui oleh praktikan pada mata kuliah kesekretariatan juga menyatakan yang hal sama nih, karena terhadap akses arsip yaitu arsip yang sudah akses arsip ini tuh memiliki peran penting gitu ya, karena hanya orang-orang tertentu saja atau yang memiliki kepentingan tertentu saja yang dapat mengakses atau mendapatkan izin untuk mengakses arsip tersebut. Oke, kita next. Oke, selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang selanjutnya pertama yaitu praktikan memiliki kontribusi yaitu melaksanakan praktik kerja lapangan selama 5 bulan dengan 5 hari kerja dalam waktu seminggu dimulai pukul 8 hingga pukul 4 sore. Kemudian praktikan ini menaati peraturan dan kebijakan di PT Besindo Putra Perkasa yang telah disepakati pada kontrak sebelumnya yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan job desk. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan job desk-nya ada penginputan kas kecil, praktikan ini menginput kas kecil pada program ALBA yang telah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu menginput dan melakukan seluruh transaksi yang telah tercatat pada laporan dan juga melakukan pengecekan terhadap bukti pendukung. Kemudian praktikan melakukan pencetakan laporan pada kas kecil. Nah, mencetak laporan kas kecil ini dilakukan setelah praktikan menginput transaksi kas keluar yang masuk pada sistem ALBA tersebut. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu praktikan melakukan print laporan. Setelah penginputan berhasil, maka akan dilakukan pencetakan bukti-bukti pendukung nih. Bukti-bukti pendukung transaksinya itu ada BKM, BKK, BKM, seperti itu, dan lain-lain. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu praktikan melakukan arsip laporan kas kecil. Nah, tahap pengarsipan ini dilakukan secara konvensional nih, masih belum melakukan secara digital. Karena praktikan ini masih merasa bahwa
sistem arsip yang digunakan ini masih menggunakan sistem konvensional, jadi tidak ada bentuk arsip dalam bentuk digital, sehingga arsip ini masih menjadi kesenjangan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, tahap selanjutnya yaitu mengaplikasikan penggunaan telepon, karena penggunaan telepon ini digunakan oleh resepsionis atau bagian penerimaan tamu tadi yang sudah dijelaskan pada bidang kerja untuk melakukan proses tanya jawab atau menjawab telepon atau meneruskan panggilan pada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan atau memberikan informasi terkait. Nah, selanjutnya pembuatan jadwal pimpinan. Nah, praktikan ini juga diberikan kesempatan untuk membuat jadwal pimpinan nih, untuk memudahkan pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga jadwal-jadwal pimpinan ini tidak bentrok, sesuai dengan yang telah praktikan pelajari pada mata kuliah kesekretariatan yang telah dipelajari di Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita next. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang penutup. Oke, kita next. Oke, untuk yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada laporan dari praktik kerja lapangan ini adalah praktik kerja lapangan merupakan wadah bagi calon pekerja untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari, karena PKL ini memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga praktikan ini disiapkan ya untuk secara mental untuk terjun kepada dunia kerja nantinya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman praktikan pada PT Besindo Putra Perkasa, bahwa proses kerja yang dilakukan atau diterapkan pada PT Besindo Putra Perkasa ini sebenarnya cukup terorganisir, namun perlu dikembangkan lebih baik lagi sehingga perusahaan tidak tertinggal gitu ya, atau perusahaan dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, selain itu praktikan ini mendapatkan pembelajaran nih yang belum pernah didapat nih sebelumnya, yaitu terkait pemecahan masalah, memanajemen pekerjaan, mengatur waktu dengan baik, komitmen, bekerja sama dengan tim, bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, disiplin yang tinggi dalam melakukan pekerjaan ataupun disiplin pribadi, juga budaya kerja dan etika dalam berorganisasi dalam dunia kerja. Nah, oke, dari kesimpulan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa praktikan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya pada masa perkuliahan dan diaplikasikan pada PT Besindo Putra Perkasa. Kemudian praktikan dapat mengetahui gambaran budaya kerja yang sesungguhnya di PT Besindo Putra Perkasa. Kemudian praktikan dapat mengaplikasikan sistem kas kecil pada PT Besindo Putra Perkasa. Selanjutnya, praktikan dapat mengetahui proses kerja pada PT Besindo Putra Perkasa, dan praktikan juga dapat mengetahui prosedur pengisian dana kas kecil PT Besindo Putra Perkasa dan pengelolaan kas kecil pada PT Besindo Putra Perkasa. Kemudian, praktikan juga dapat mengetahui sistem pengarsipan dokumen PT Besindo Putra Perkasa. Oke, boleh kita next. Oke, yang selanjutnya ada saran. Nah, saran yang saya berikan atau praktikan berikan pada PT Besindo Putra Perkasa, yaitu perusahaan dapat memperbaiki alur kerja perusahaan sehingga kinerja dan produktivitas karyawan dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi. Kemudian perusahaan atau pada PT Besindo Putra Perkasa ini dapat mengupgrade sistem-sistem pengelolaan kas kecil, data perusahaan dan lain-lain supaya tidak tertinggal zaman dan dapat menyesuaikan perkembangan atau zaman yang lebih canggih dan menjadi lebih digital gitu ya. Selanjutnya perusahaan dapat memperbarui peralatan kantor sehingga merefresh kembali suasana kantor agar lebih nyaman dan tersusun dengan sedemikian rupa. Selanjutnya, praktikan menyarankan pada PT Besindo Putra Perkasa untuk menjalinkan hubungan yang lebih baik lagi, lebih erat lagi antara pegawai sehingga tercipta kantor yang lebih nyaman. Dan saran bagi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta ialah untuk lebih sering mengontrol mahasiswa-mahasiswanya dalam praktik kerja lapangan dalam pelaksanaan PKL
di perusahaan-perusahaan atau mensurvei nih mahasiswa-mahasiswanya, kinerja-kinerja mahasiswanya. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sebaiknya, alangkah lebih baiknya jika praktikan sebelum melakukan praktik kerja lapangan yang sesungguhnya dibekali nih ilmu atau pengenalan atau pelatihan khusus gitu ya bagi mahasiswa untuk menambah nih kesiapan dalam menjalankan praktik kerja lapangan sehingga mahasiswa-mahasiswa itu lebih siap gitu ya dalam melakukan atau mengemban tugas dan amanah yang diberikan oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada pengevaluasian, sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ada pengevaluasian rutin terhadap kinerja praktik kerja lapangan. Jadi, evaluasi ini harus dilakukan lebih baik. Selanjutnya, next. Oke, berikut sudah masuk tahap terakhir yaitu dokumentasi. Berikut ada dokumentasi yang praktikan lakukan di PT Bestindo Putra Perkasa. Yang pertama yaitu ada melaksanakan meeting, yang kemudian ada melaksanakan kunjungan. Boleh di next. Ya, selanjutnya praktikan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen arsip dan juga pengecekan terhadap laporan kas kecil yang telah diberikan. Boleh di next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dan pemaparan hasil praktik kerja lapangan Maulidiana Jihan. Saya sebagai praktikan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan juga support dan bimbingan yang telah diberikan baik Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.